Kalau ada alat-alat ma'azif itu dipakai untuk kemaksiatan seperti tadi, maka itu disebutnya malahi. Kalau ada lirik, lagu, notasi disampaikan untuk memalingkan dari Al-Quran dan ketaatan pada Nabi, itu disebut lahwal hadis. Ya, maka turunlah Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-6. Ketika mereka kumpul-kumpul ingin menyerang Nabi, maka disitulah turun kemudian jawaban dari Allah langsung. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Itu asalnya. Ada di antara orang itu sengaja menukar akhiratnya, bahkan sengaja dia mengadakan konser untuk supaya dapat sesuatu, dan yang lebih tinggi dari itu adalah supaya orang tidak fokus dengan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tidak kenal Allah. Jadi menampilkan musik, lagu khusus untuk mencela Nabi. Bahkan ini aura ini, laknatullahi alaiha, karena hammalatul hatab gelarnya di Quran. Ini aura ini menyebut Nabi itu tidak dengan nama Muhammad. Waliyadzubillah, disebutnya mudzammam. Nggak mau nyebut Muhammad. Nggak mungkin orang itu mencela itu dengan bahasa yang baik, nggak mungkin. Muhammad itu kan yang bagus, yang taat, yang soleh, itu Muhammad. Kan nggak mungkin mau menghina si soleh, kan nggak mungkin. Si baik kan nggak mungkin. Maka dirubah menjadi mudzammam. Itu yang bikin siapa? Aura. Dan dia bikin lagu tentang itu. Nah, di kitab-kitab tafsir yang ketika menjelaskan tentang ini itu ada. Jelas sampai sini? Nah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka nyerang Nabi, mereka nyerang Quran, maka turunlah ayat-ayat untuk mencela mereka. Bahkan sebagian nuduh itu Quran itu produk syair juga karena ada iramanya. Nanti kita terangkan di akhir, kita terangkan di akhir saat bahas hukum. Maka apa yang mereka katakan itu syair juga. Turun ayat, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Tiap malam Jumat kita baca Yasin. Paginya Al-Kahf, gitu kan? Tidak pantas Muhammad itu bikin syair, bikin lagu, bikin musik dan sebagainya. Nggak pernah kami ngajarin begitu, kata Allah. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma. Quran itu bukan produknya syair. Ya, gampang cara ngeceknya. Kalau produk syair pasti akan sesuai dengan irama 16 itu, bakhar itu. Kalau di luar 16 sudah pasti bukan syair. Ya, syair itu 16 itu, ada iramanya, notasinya dan seterusnya 16 itu. Kalau bukan itu sudah pasti bukan syair, dibalikan lagi oleh Allah. Kan kamu yang bikin dengan alif, dengan lam, dengan mim, alif lam mim. Tuh kan? Kamu yang bikin syair dengan itu. Coba cek sama enggak? Enggak ada yang sama. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Quran itu bukan musik, bukan syair, firman Allah, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Makanya bukan syak tapi raib. Raib itu ragu sambil nuduh. Ya. Kayaknya Ustadz Adi tidak menguasai bidangnya deh. Emang itu Ustadz itu memang cuma pandai retorika. Nah, itu meragukan sambil nuduh. Itu raib namanya. Jelas? Nah, ini contoh ya, contoh saja, nggak ada kaitan dengan apa-apa. Nah, ini 16 ini dipakai, ini turun ayat merespon. Respon tertingginya apa? Ketika banyak mereka menyerang dengan karya, dengan lagu, musisinya pada nyerang, turunlah Asy-Syu'ara itu, surah ke-26. Khususnya dari ayat 224. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Turun dari ayat 224 itu. Ya, wasyu'ara. Problemnya di Mushaf itu diterjemahkan dan para penyair itu problemnya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem.